Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali saya bersyukur pagi hari ini masih diundang oleh TV-mu Ibu Mulyati dan Ibu Rahmah dan juga ibu yang lain di Aisyah untuk mengisi ngaji subuh ini. Kalau tidak salah ini saya mengisi sudah yang ketiga kalinya. Ya, betul. Sudah ketiga kalinya. Saya senang sekali. Yang lalu saya diminta untuk bicara tentang siapa manusia itu dan dikaitkan dengan pendidikan. Kali ini saya diminta bicara tentang zikir, pikir, dan amal soleh. Rasanya sangat erat perbincangan bulan yang lalu tentang siapa manusia itu. Saya jelaskan manusia itu terdiri atas jasmani dan ruhani, yang zahir dan juga yang batin. Lalu, tatkala kita memahami manusia, maka kita akan bisa berbicara atau bagaimana melaksanakan pendidikan Islam itu yang sebaik-baiknya. Tapi sebelum itu saya tadi terkesan Ibu terhadap surat yang dibaca, ialah surat Yasin ayat 61 sampai 65. Itu kalau diteruskan di ayat 80 kalau tidak salah. Di sana dijelaskan ada sebuah pohon yang masih hijau, tapi kalau didekatkan dengan api itu langsung menyala. Subhanallah, ternyata pohon hijau yang masih tumbuh, yang ketika didekatkan api langsung menyala itu ada di Indonesia. Itu ada di Gunung Kerinci. Pohon itu kalau tatkala masih belum dipotong, itu kalau didekatkan dengan api itu langsung menyala. Itu ada di Sumatera, itu ada di Gunung Kerinci. Itu dijelaskan di kitab tafsirnya Profesor Mahmud Yunus. Dan saya mencoba untuk membuktikan apa iya. Saya pernah ke Gunung Kerinci, ternyata betul itu. Pohon hijau itu kalau didekatkan dengan api lalu bisa menyala. Saya teruskan bahwa zikir, fikir, dan amal soleh itu bisa kita lihat di surat Ali Imran 190, 191. Itu jelas sekali di sana. Dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Diterjemahkan berakal ulul albab itu. Lalu siapa ulul albab itu? Di ayat berikutnya 191 dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena itu benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Mulyati tadi, bahwa antara zikir, pikir itu ada kaitan erat. Lalu amal soleh, amal soleh itu di situ dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa apa saja yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Bagaimana agar tidak sia-sia? Maka saya terjemahkan, agar tidak sia-sia maka harus diolah. Apa yang diciptakan oleh Allah itu harus diolah. Mengolahnya pakai apa, Pak? Mengolahnya adalah pakai teknologi. Sehingga zikir, pikir, amal soleh itu teknologi. Tapi teknologi itu kalau tidak terkendali maka juga bisa merusak kehidupan manusia itu sendiri. Maka lalu diteruskan ayat itu, subhanaka faqina adzabannar. Maka indah sekali Ibu Bapak sekalian. Ayat ini indah sekali. Rangkaian antara berzikir, mengingat Allah, berpikir, beramal soleh, dan amal soleh yang saya sebut teknologi ini kalau tidak terkendali bisa meluluh lantakkan kehidupan manusia ini. Ini yang saya rasakan begitu indah, apalagi dikaitkan dengan pendidikan seperti ini. Yang pertama adalah zikir atau ingat. Yadkurunallah, ingat Allah itu tidak ada batas ternyata. Disebutkan di situ qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah itu terkala sedang berdiri, duduk, dan berbaring. Posisi manusia itu kan hanya 3. Kalau tidak berdiri, ya duduk. Kalau tidak duduk dan berdiri, ya berbaring. Selain itu rasanya kok tidak ada. Selain berdiri, duduk, berbaring itu kok tidak ada lagi. Apa coba selain berdiri, duduk, dan berbaring? Tidak ada. Karena itu saya menangkap bahwa ingat Allah itu adalah sepanjang waktu. Tatkala itu kita sedang berdiri, sedang duduk, dan sedang berbaring. Harus selalu ingat. Makanya ingat Allah itu hendaknya tidak terputus-putus sebetulnya. Selalu ingat Allah. Hanya memang bagi orang yang kritis itu kan, apalagi anak-anak muda sekarang, bagaimana caranya ingat Allah? Kenapa itu ditanya? Karena bagaimana kita bisa mengingat sesuatu yang kita belum pernah mengetahui, yang kita belum pernah tahu, belum pernah bertemu. Kita bisa mengingat sesuatu kalau sesuatu itu pernah kita lihat. Tapi bagaimana mengingat sesuatu yang sesuatu itu walam yakullahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, yang menyamai. Nah, otak kita di sini diuji gimana kita mengingat sesuatu yang tidak ada yang menyamainya. Bahkan juga dipertegas laisa kamislihi syai'un. Yang semisal saja itu tidak ada. Lalu gimana mengingat sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal ini? Memang yang kita ingat itu adalah Allah. Tapi bagi anak-anak sekarang yang kritis, apalagi orang beragama lain, maka mengatakan apa mungkin mengingat sesuatu. Allah itu kan nama.
Masa yang kita ingat hanya namanya. Padahal yang seharusnya kita ingatkan bukan nama, tetapi yang punya nama. Lalu yang punya nama Allah itu siapa? Ini jadi satu problem yang kalau orang tidak paham itu lalu kemudian menjadi kebingungan. Itulah lalu kemudian satu saat saya ini pernah diajak berdialog oleh teman-teman non-muslim. Semua itu tokoh, lebih dari 30 orang. Yang muslim itu hanya saya sendiri waktu itu. Lalu dialog itu adalah ingin bertukar pikiran, bertukar pandangan tentang agama. Rupanya saya maunya itu ada 36 orang lebih itu ngajak berdialog, yang mereka mengatakan bahwa kami ini akan bertanya tentang Islam. Ya, satu di antaranya tentang konsep ketuhanan itu. Kami ingin tahu tentang Islam itu sesungguhnya apa. Kami ingin bertanya tentang apa yang tidak kami ketahui. Tapi mohon jangan diartikan kami ingin mementahkan keberagamaan Prof. Imam gitu ya. Kami juga tidak ingin merendahkan, kami juga tidak ingin mengejek, kami memang kepingin tahu, beliau bilang begitu. Nah, mereka lalu kemudian juga menyeimbangkan, kalau Prof. Imam ingin tahu tentang agama kami, silahkan. Diskusi itu berlangsung lama, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Satu pertanyaan yang menarik itu ya, terkait dengan yadkurunallah, tentang ingat Allah ini. Mereka mengatakan bahwa dari berbagai macam agama yang pernah mereka pelajari, maka konsep ketuhanan yang paling tidak jelas itu katanya Islam. Konsep ketuhanan yang paling tidak jelas itu kata mereka itu Islam. Tentu saya tidak boleh marah ketika itu, walaupun dikatakan saya tidak jelas. Lalu mengapa itu dikatakan tidak jelas? Dia bilang bahwa orang Islam itu diajak untuk mengingat Allah. Tuhannya umat Islam itu adalah Allah. Tapi sebenarnya yang bernama Allah itu siapa ya? Disebutnya itu tidak jelas. Dia mengatakan bahwa kalau bertanya kepada 5 orang tentang Allah itu siapa yang harus diingat itu, jawaban dari 5 orang itu 5 jenis. Kalau lalu dikembangkan bertanya ditambah lagi 5 orang menjadi 10 orang, jawabannya ya 10 jenis. Begitu juga seterusnya. Kalau jawaban-jawaban itu tidak sama, maka mereka menyimpulkan kalau begitu konsep ketuhanan umat Islam itu tidak jelas. Nah, lalu gimana Prof. Imam? Yang sama ingat itu siapa? Dan saya kira pertanyaan-pertanyaan begini juga bisa saja diajukan oleh anak-anak kita. Itu siapa sih sesungguhnya Allah itu yang kita harus ingat. Tidak sekedar ingat nama, tetapi ingat yang punya nama. Dengan pelan-pelan saya kasih penjelasan waktu itu. Saya katakan jangan-jangan yang tidak jelas itu bukan saja Tuhannya umat Islam, tapi tokoh-tokoh agama itu jangan-jangan juga tidak jelas. Siapa kita ini? Ada yang namanya pendeta, ada yang namanya bendera, yang macam-macam itu kita ini sebutnya siapa? Jangan-jangan juga tidak jelas. Lalu kemudian saya tunjuk nama-nama yang saya kenal yang duduk di depan. Misalnya ada Pak Broto, ada Pak Julius, ada Pak Pujo, macam-macam itu. Saya bertanya,
Yang saya lihat itu apa Pak Julius, apa Pak Broto, apakah Pak Pujo yang di depan saya ini. Mereka mengatakan iya. Kalau ini saya tanyakan kepada semua, apa juga menjawab ya. Yang di hadapan saya itu adalah yang punya nama-nama itu. Ya. Mereka mengatakan iya. Lalu kemudian saya coba tanya satu-satu kepada Pak Broto misalnya. Salah satu yang duduk di depan saya. Saya tanya, itu tangan siapa Pak? Itu tangan saya. Itu kaki siapa Pak? Itu kaki saya. Itu tangan, mulutnya, hidungnya siapa? Tentu milik saya. Nah, itu tubuh saya, ya tubuh saya. Kalau ini pertanyaan saya ajukan ke masing-masing, apakah jawabannya sama? Katanya sama. Sekarang saya ingin tanya, saya yang punya mata, saya yang punya telinga, saya punya kaki, saya punya tubuh itu mana? Tadi kan mengatakan tangan saya, bukan saya tangan. Kaki saya, bukan saya kaki. Mana saya yang punya itu? Lalu kemudian Pak Broto menunjuk dadanya ini dengan tangan kanan. Lah ya itu betul, saya bilang. Itu betul, Bapak menunjuk dadanya dan lalu menggunakan tangan kanan. Itulah saya. Dalam Islam, saya bilang. Itu dijelaskan saya itu siapa. Saya itu adalah ruh sebetulnya yang datang dari Allah, yang ditiupkan kepada kita ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Yang disebut dalam Al-Quran di surat As-Sajdah, jelas, kalau Islam itu jelas. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Aku tiup, aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Lah roh inilah, ruhan itu yang disebut saya, yang punya mata, yang punya telinga, yang punya mulut, yang punya hidung dan seterusnya. Itulah ruh yang punya. Lalu nanti malam kita akan tidur. Ketika tidur itu telinganya kan masih ada, mulutnya kan masih ada, otaknya kan masih ada, matanya kan masih ada, tangan semua masih ada. Apakah ketika kita tidur nanti malam bisa lihat? Apa bisa dengar? Apa bisa ngomong? Apa bisa mikir? Katanya tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Saya tanya, mengapa kok tidak bisa? Mereka semua diam. Lalu kemudian saya beritahu, kalau di Islam itu dijelaskan bahwa orang yang lagi tidur, saya bilang, di surat Az-Zumar itu rohnya itu digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha allati lam tamuti manamiha. Allah menggenggam roh orang yang tidur dan orang yang mati, yang kemudian mengembalikannya pada pagi hari. Akhirnya lalu kemudian kita bisa berpikir lagi, bisa dengar lagi. Jadi kita tidak bisa dengar ketika tidur itu karena yang punya telinga tidak ada. Yang punya mata lagi digenggam oleh Allah. Yang punya otak lagi digenggam oleh Allah ketika kita tidur. Nah, jadi sebetulnya yang dengarkan itu adalah bukan telinga, yang dengarkan itu adalah yang punya telinga. Yang berpikir itu bukan otak, tapi yang punya otak. Yang melihat itu bukan mata, tapi yang punya mata, saya. Ketika yang punya itu meninggalkan tubuh ini, maka tubuh ini tidak ada fungsinya apa-apa. Itu baru tidur, apalagi kalau itu mati. Kalau itu mati, maka tubuh ini sudah tidak ada fungsinya apa-apa. Kalau agama Nasrani harus segala dirias, dimasukkan kotak, peti, lalu kemudian dibawa ke makam. Kalau Islam, dimandikan, dikafani, disolati, lalu dibawa ke makam. Itu kalau Islam. Kenapa dibawa ke makam? Karena tubuh ini sudah tidak
digunakan lagi oleh pemiliknya, tapi pemiliknya sudah pergi, sudah pulang, sudah kembali ke asalnya, saya bilang. Yang punya sudah pergi. Karena itu sebetulnya yang disebut aku yang pergi itu, yang pulang duluan itu. Nah, penjelasan saya tanya kemudian, penjelasan saya ini jelas enggak? Jelas katanya itu. Bapak, Ibu mulai kapan jelas tentang siapa sih sesungguhnya kita ini semua? Itu sejak kapan? Sejak sekarang. Sekarang ini. Lah ya saya bilang. Wong tahu tentang dirinya sendiri baru sekarang. Kok lalu mengatakan Tuhan umat Islam itu tidak jelas? Jadi yang tidak jelas itu bukan Tuhan umat Islam. Yang tidak jelas itu kita sendiri ini loh. Tidak jelas, kita sendiri siapa tidak jelas, baru saya jelaskan sekarang ini. Jadi jangan lalu kemudian menyebut ketuhanan umat Islam tidak jelas. Yang tidak jelas itu juga kita sendiri, tokoh-tokoh agama yang beraneka ragam ini. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang diri kita, saya akan menjelaskan tentang siapa Allah yang selalu diingat, harus diingat itu. Saya katakan bahwa memang konsep ketuhanan umat Islam itu kalau Ibu Bapak mengatakan tidak jelas ya tidak terlalu salah sebetulnya. Sebab Tuhan umat Islam itu walam yakulahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un, yang semisal aja tidak ada. Tapi jangan dikira, saya bilang, bahwa sesuatu yang tidak jelas itu tidak bisa dijelaskan. Tokoh-tokoh Islam, saya bilang, selain yang Ibu Bapak tanya tadi, itu bisa membawa dari yang tidak jelas menjadi jelas. Saya termasuk bisa membawa dari yang tidak jelas menjadi jelas. Caranya gimana? Di dalam Islam itu, namanya syahadat saja itu ada dua. Ada syahadat tauhid, syahadat Allah, kemudian juga syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala kita menyebut Allah, maka langsung menyebut Rasul, Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Mayuti'ir Rasul faqad atau Allah. Jadi antara Allah dan Rasul itu tidak pernah dipisahkan. Kalau dalam kehidupan ini untuk memperjelas, ada suami, ada istri. Kalau mencari suami tidak bisa, maka mencari yang selalu dengan istri, selalu dengan suami. Mencari bapak tidak bisa, mencari yang selalu dengan bapak. Yang itu rumahnya sama, tempat tidurnya sama, makannya sama, uangnya dicari, digunakan bersama-sama. Kalau cari bapak tidak bisa, nyari ibu. Nyari ibu. Jadi ada cara untuk itu. Karena Allah selalu disertai dengan Rasul, maka nyari Allah disusah, maka bisa kita cari, nyari yang dengan Allah. Nyari yang bersama Allah. Nyari yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Maka lalu kemudian kita mencari yang dengan Allah, yang bersama Allah. Siapa itu? Itu adalah Muhammad Rasulullah, saya katakan begitu. Karena itu cari ajalah Muhammad. Lah Muhammad di mana? Muhammad itu ada di Madinah, dimakamkan di Masjid Nabawi, saya katakan begitu. Tapi bicara agama tidak bicara yang sifatnya material, yang benda, yang jasmani, yang sudah jadi jasad. Bicara agama adalah bicara ruhani. Karena itulah agamawan disebut dengan ruhaniawan. Lalu secara ruhaniah di mana Muhammad itu? Secara ruhaniah Muhammad itu, tempat itu kita juga tidak boleh ngarang.
tapi juga harus tanya kepada Al-Quran. Di mana secara rohaniah Muhammad itu? Di Quran dikatakan, la uqsimu bihadal balad, wa antakhilu bihadal balad, wa walidi wa mawalad. Aku bersumpah dengan negeri ini, bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia itu. Tempat mulia itu disebut dengan Baitullah, yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Di tempat itu disebut dengan Baitul Ma'mur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atiq, Baitullah. Namanya, bendanya satu tapi namanya beraneka ragam. Di situ Muhammad. Karena itulah maka umat Islam itu kalau menyembah Allah di mana saja, yang di timur menghadap ke barat, yang di utara, yang di Rusia menghadap ke selatan, yang di selatan menghadap ke utara, yang barat menghadap ke timur, orang-orang Eropa menghadap ke timur, kita orang Indonesia menghadap ke barat, menghadap itu ketika nyembah Allah. Tidak ada lah bilang. Tempat ibadah umat Islam, apakah berupa masjid atau musola atau apa saja yang tidak menghadap ke tempat itu. Semua jelas menghadap itu. Saya katakan itu. Coba ibu bapak lihat di dunia ini, mana ada tempat ibadah yang tidak menghadap ke satu titik. Semua menghadap ke satu titik. Lalu kemudian saya goda juga, karena saya digoda, karena konsep Islam tidak jelas, saya juga izinkan saya goda. Di Malang ini, bilang, ada alun-alun, di sebelah barat itu ada masjid. Di utaranya masjid itu ada gereja. Gereja itu menghadap ke timur, saya bilang. Lalu di utaranya lagi itu ada toko Sarinah. Di sebelahnya toko Sarinah itu ada gereja juga, menghadap ke barat. Lalu kemudian di sebelah selatan sana itu ada jalan. Ada jalan ke timur. Ada juga gereja menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke utara. Nah, tak bilang, coba kita renungkan ibu bapak sekalian. Kok kalau gereja itu menghadap kemana-mana, tak bilang. Ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat, ada yang ke selatan, ada ke utara, menyesuaikan dengan arah jalan. Tidak seragam Islam, tak bilang. Islam itu seragam, semua menghadap kiblat. Kalau punya panjenengan, ngadepnya saja bermacam-macam. Mohon maaf, tak bilang. Saya bukan lalu kemudian juga merendahkan, tetapi inilah ayo kita sama-sama memahami. Jangan dibilang konsep ketuhanan umat Islam tidak jelas, jelas sekali. Tatkala beribadah menghadap kemana itu jelas. Nah, karena itulah ibu bapak sekalian, mengingat Allah sulit, maka mengingat yang dengan Allah. Mengingat yang dengan Allah sudah wafat, jasmaninya sudah wafat, sudah menjadi jasad, mungkin sudah hancur, tetapi ruhnya itu tidak pernah wafat. Maka mengingat Allah, mengingat di mana tempat rohaniah itu berada, maka lalu mengingat itu adalah mengingat tempat, mengingat di Baitullah, mengingat di Masjidil Haram, merasa berada di Masjidil Haram, tubuhnya ada di mana-mana, tapi ingatan kita berada di satu titik. Di Quran juga dikatakan, qad nara taqalluba wajhaka fis sama, falanwaliyannaka qiblatan tardhaha fawali wajhaka syataral masjidil haram. Aku lihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Palingkan, aku palingkan, arahkan wajahmu ke kiblat yang engkau sukai.
tardoha. Di mana itu? Fawali wajhaka satarul masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram, di mana saja kamu berada, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Tentu bukan wajah fisik ini, tapi adalah wajah zikir, ingatan kita itu dipalingkan ke Masjidil Haram. Dan kalau kita selalu merasa berada di Baitullah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram, saya katakan pada bulan yang lalu pada pengajian seperti ini disebut di sana, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku menjadikan hatimu itu damai, sejuk, akhlakmu bagus dengan cara apa? Dzikradar, ingat rumah. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah. Rumah ruhani. Baitullah. Maka bagi Allah akan dijadikan manusia pilihan terbaik. Jadi lewat zikir selalu ingat rumah. Rumah Baitullah. Rumah ruhani. Yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 96-97, inna awwala baiti wudhi'a linnas. Itulah rumah yang mula-mula dinyatakan untuk manusia adalah biba kata mubarakat. Maka orang yang selalu ingat rumah zikir, merasa berada di rumah itu, maka inna akhlasnahum bi khalisatin dzikradar. Jadi yang disebut ingat itu kita merasa berada di rumah rohani. Hanya seringkali zikir itu dinamai mengata, sehingga lalu kemudian mengata sebanyak-banyaknya. Berapa kali? Ingat kok dihitung. Sebetulnya ingat tidak perlu dihitung. Ingat itu adalah perbuatan hati, bukan lalu kemudian perbuatan mulut. Sekalipun itu juga boleh-boleh saja itu diucapkan. Kalau itu perbuatan hati, itu ingat bagaimana merasa berada di rumah. Itulah zikir. Lalu yang kedua adalah pikir. Pikir itu bagaimana? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita ini dianjurkan untuk selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Langit. Kalau zikir tadi ingat, lalu memikir apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah penciptaan langit dan bumi. Makanya kalau di kita ini, kalau kita sederhanakan, bagaimana memikirkan penciptaan langit dan bumi ini, maka kalau di bidang dirupakan dalam bentuk ilmu, kita ini punya 3 jenis ilmu. Kita punya rumpun ilmu yang dalam rumpun yang besar. Ialah ada ilmu alam, ada ilmu sosial, lalu kemudian ada humaniora, ada IPA, ada IPS, ada humaniora, itu kan di dalam ilmu besar. Dan kalau kita mempelajari itu, maka lalu kemudian itulah yang disebut wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi sebelum kita memikirkan yang gede-gede, memikirkan yang jagat raya ini, yang makro kosmos, mungkin kita juga perlu, Ibu dan Bapak sekalian, memikirkan apa yang ada pada diri kita masing-masing ini. Yang ada diri, penciptaan Allah di langit dan di bumi, tapi lalu kemudian juga memikirkan apa yang ada pada diri kita ini. Seringkali kita memikirkan jauh-jauh ke angkasa luar, ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan melupakan memikirkan
dunia alam yang ada pada diri kita sendiri. Dan ternyata untuk membaca, memikirkan yang ada pada diri kita sendiri itu juga tidak mudah. Memikirkan apa yang ada pada diri kita ini juga tidak mudah. Maka lalu kemudian didatangkanlah, diturunkanlah Rasul. Rasul untuk ngajak kita, memberitahu kita sebetulnya yang ada pada diri kita itu siapa. Mungkin kalau di dunia luarnya kita bisa riset dengan pakai alat-alat modern. Tapi tatkala untuk diri kita ini gimana itu memahami? Rasa-rasanya tidak mudah. Ada psikologi, tetapi psikologi juga terbatas. Maka sekali lagi, Allah menurunkan Rasul. Tugas Rasul itu apa? Nabi dan Rasul itu di surat Jumat, ayat 2 itu. Itu dikatakan, waladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang pertama kali tugas Rasul itu adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan, mengajari bagaimana membacakan ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita masing-masing. Pertanyaannya, apa yang dimaksud ayat ini? Apa ayat ini ayat Quran itu? Tentu bukan. Ayat, kita seringkali menyebut ayat-ayat Al-Quran. Tapi rupanya tidak begitu tepat kalau ini kita sebut ayat. Ayat adalah tanda sebetulnya. Tanda-tanda yang ada pada diri kita ini apa? Yang perlu kita pahami itu apa? Ayat-ayat yang harusnya kita baca ini. Agar kita menjadi tahu diri kita. Kita bisa mengerti siapa sebetulnya kita ini yang sebenarnya. Kalau kita mau memperbaiki diri, lalu kemudian kita menjadi tahu yang kita perbaiki. Tatkala kita mendidik juga tahu sebetulnya yang kita tumbuh kembangkan itu apa yang disebut dengan ayat-ayat ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, setidaknya ada 7 hal ya yang harus kita baca di dalam diri kita ini. 7 hal yang kita maksudkan yang harus ditumbuh kembangkan itu apa? Kita disuruh untuk, kita ini sebetulnya tidak berkuasa, tapi kita ini diberi kekuasaan. Kita ini tidak kuasa, tapi sebetulnya kita diberi kekuasaan. Agar Islam kita itu Islam berkemajuan. Maka kekuasaan apa yang diberikan? Piranti apa yang digunakan agar kita itu kuat? Ternyata ayat yang pertama itu adalah benak, tulang, dan urat. Otak, tulang, dan urat. Otak kita ini harus cerdas. Itulah ayat. Tulang kita itu harus kokoh. Agar kita bisa unggul, bisa maju. Lalu apalagi urat, pangkal daripada kekuatan kita ini yang harus kita tumbuhkan, yang lalu kemudian harus kita pikirkan, yang harus kita lihat adalah otak kita, adalah tulang kita. Kita latih, kita kasih gizi yang bagus. Lalu yang ketiga, urat kita ini juga harus lentur, maka juga harus ada training agar lalu kemudian bagus. Kalau otak kita lembek, kita mesti kalah dengan siapapun, maka otak harus kuat. Tulang juga begitu. Kita harus menang, harus itu dilatih gitu kan. Harus dilatih. Begitu juga urat-urat kita ini juga harus ditumbuh kembangkan. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua itu apa? Ayat yang kedua itu kalau di tubuh kita ini, agar kita punya keinginan, maka ada aspek-aspek yang perlu dirawat. Apa itu? Dirawat dan dijaga.
agar selalu bergerak positif. Apa itu? Adalah daging, kulit, dan bulu. Itu harus dirawat secara baik. Jangan sampai lalu kemudian daging kita ini tumbuh dari makanan-makanan yang tidak seharusnya kita makan. Harus baik dan halal, halalan thayyiban gitu kan. Itulah ayat yang kedua. Lalu kemudian ayat yang ketiga itu apa? Ayat yang ketiga itu adalah ini. Ilmu ada di mana? Ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Ada kekuasaan. Kita diberi kekuasaan. Kalau saya ulang, maka otak, tulang, dan urat itu harus dijaga. Agar kita punya keinginan. Maka lalu kemudian daging, lalu kemudian kulit dan bulu ini harus dirawat secara bagus itu kan. Agar aspek keinginan, hasrat itu menjadi kokoh. Lalu kemudian ilmu ada di dalam hati. Hati ini yang isinya ilmu. Itu harus ditumbuh kembangkan ilmu. Hati berada di sarang di hati. Ilmu itu adalah hati. Lalu kemudian yang keempat itu adalah jantung. Di situ ada jantung. Ada jantung. Jantung itulah hidup, hayun, hidup. Ilmu alimun, jantung adalah hayun. Lalu kemudian ada pendengaran, ada di telinga. Itu yang juga harus dirawat. Lalu kemudian di mata untuk melihat. Lalu kemudian yang terakhir adalah di mulut yang bisa ngomong. 7 ayat inilah yang perlu dipelajari, dirawat, dikembangkan, dilatih agar kita bisa agar kita bisa menguasai diri kita, mengetahui diri kita. Itulah melihat yatafakaruna fi khalqis samawati wal ard yang terkait dengan diri kita. Lalu kemudian jagat raya yang saya sebut dengan makrokosmos. Kita dimulai dari tahu diri kita agar kita mengerti. Sebelum mengerti orang lain, kita mengerti diri kita sendiri. Itulah bagian daripada yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu kemudian diteruskan Robbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan itu adalah tidak ada yang sia-sia. Saya katakan tadi di pembukaan tadi bahwa agar tidak sia-sia, agar penciptaan itu tidak sia-sia, maka harus ada teknologi. Di kanan kiri kita itu ada dedaunan, ada berbagai macam jenis binatang, ada tumbuh-tumbuhan, apa saja, berjenis-jenis. Ada getaran-getaran ini, semua ya bisa kita manfaatkan, tetapi tidak maksimal kalau itu tidak ada teknologi. Ada daun-daun itu mengandung apa? Kalau tidak kita teliti lalu kemudian tidak ada teknologi, maka tidak maksimal kegunaannya. Sekarang ada getaran-getaran di kanan kiri kita ini. Baru akhir-akhir ini, 15-20 tahun ke sini, getaran-getaran itu kita manfaatkan, lalu melahirkan teknologi seperti ini sehingga kajian bisa dilaksanakan dari Malang ke Bandung dan juga kemana-mana itu karena teknologi ini. Robbana ma khalaqta hadza batila. Nah, bagaimana teknologi di dunia, di Muhammadiyah harus ada pendidikan, makanya ada pendidikan Muhammadiyah mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Sekarang gedung-gedungnya sudah hebat. Gedung-gedungnya sudah hebat, peralatannya di mana-mana sudah hebat. Apa sudah selesai dengan gedung peralatan sekolah-sekolah Muhammadiyah hebat? Tentu belum. Maka hari yang saya rasakan belum.
yang saya rasakan belum banyak tersentuh, justru aspek yang penting. Siapa itu? Adalah manusianya, adalah gurunya. Kemarin saya berdiskusi, apanya dalam pendidikan yang harus diprioritaskan. Saya bilang, yang diprioritaskan itu adalah gurunya sebetulnya. Kalau gedungnya, peralatan laboratorium, macam-macam itu hanya alat. Tapi alat ya itu penting. Tapi yang terpenting adalah gurunya, saya bilang. Guru itu harus dimuliakan. Guru itu harus dimuliakan. Di Muhammadiyah perlu itu memuliakan guru. Bagaimana memuliakan guru? Memuliakan guru tentu juga dari berbagai aspeknya. Mungkin juga dari fasilitas hidupnya. Tapi seringkali saya lihat di mana-mana masih banyak guru Muhammadiyah yang dari sisi ekonominya tidak mencukupi, masih pas-pasan. Dia tidak sadar bahwa kalau guru-guru itu tidak dimuliakan, kalau guru-guru ini tidak dimuliakan, maka sama artinya dengan kita mengikhlaskan anak-anak kita belajar kepada orang yang dari sisi sehari-hari saja tidak cukup. Lalu kemudian istrinya mengeluh, maka kita menyerahkan anak-anak kita itu belajar kepada orang yang berkekurangan. Maka guru ini harus dimuliakan menurut saya. Saya pernah pergi ke Baghdad itu, saya senang sekali ketemu Saddam Hussein waktu itu. Saya ke Baghdad bertiga bersama Prof. Safi'i Ma'arif almarhum dan Prof. Amir Rais. Sana yang namanya Saddam Hussein itu mencintai perang. Perang itu sehari-hari. Karena perang harus menang, maka tentaranya dimuliakan. Tentaranya dimuliakan. Bagaimana memuliakan tentara? Paling tidak itu diberi perumahan yang begitu bagus. Bahkan tidak saja perumahan waktu dinas, tetapi juga perumahan ketika sudah pensiun. Di sana saya lihat ada kawasan rumah elit yang luas sekali. Saya tanya, ini kawasan apa? Ini adalah kawasan janda perang. Orang-orang yang perang dengan Iran dulu gugur, yang banyak sekali itu dibuatkan, jandanya dibuatkan perumahan elit itu kan oleh Saddam Hussein. Nah, mestinya saya lalu jadi mikir, orang pendidikan, mestinya. Waktunya nanti kita sisihkan buat tanya jawab. Oh ya, mestinya guru-guru itu juga begitu, dimuliakan mestinya itu. Maka kalau gedung-gedungnya sudah baik Muhammadiyah, maka guru-gurunya dimuliakan. Maka lalu kemudian Robbana ma khalaqta hadza batila bisa melaksanakan teknologi ini. Itulah Ibu, Bapak sekalian, pemirsa TV-mu yang berbahagia, kaitan penjelasan tentang yadkurunallah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Robbana ma khalaqta hadza batila. Dan kalau ini tidak dikendalikan, maka akan rusak, maka subhanaka faqina adzabannar. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf manakala uraian saya tidak jelas, tapi saya berharap barangkali bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan saja. Bahan pertimbangan, bahan renungan tentang zikir, pikir, dan amal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.